Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah ini, Shalom. Horasma dihita salutna. Selamat tahun baru. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Tua Marpaung, istri Borledis Simajuntak. Kami dikaruniai satu orang putri. Kami melayani di HKBP Maranatha Rawa Lumpuh. Demikian perkenalan singkat. Semoga kita semakin akrab dalam pelayanan untuk hari-hari ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah persekutuan hari Minggu ini dari kitab Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan ayat 11 saya akan membacakan untuk kita. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan memulai khotbah ini dengan mengajukan suatu pertanyaan perenungan bagi kita semua. Siapakah Tuhan itu menurutmu? Mari dia menginang menjawab dalam hati kita, dalam sejarah perjalanan hidup kita, di setiap kehidupan kita. Siapakah Tuhan itu? Apa yang diperbuat Tuhan itu di dalam hidupmu? Kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau kita tidak mengenal apa yang diperbuat Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, bagaimana kita mengasihinya? Bagaimana kita menyayanginya? Bagaimana kita bersaksi? Bagaimana kita mengenal apa yang diperbuat Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita, sementara kita tidak mengasihinya, sementara kita tidak mengenalnya? Jauh lebih baik lagi. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita lebih mengenal, lebih dekat, lebih intim berhubungan dengan Tuhan, lebih dekat bersama dengan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Siapa Tuhan menurutmu? Kalau ada nanti pertanyaan buat adik-adik kami remaja, Naposo Bulu, siapa Tuhan itu menurutmu? Apakah saudara, adik-adik kami remaja Naposo Bulu sudah mampu menjawabnya dengan jelas dan baik dan benar? Siapa Tuhan itu menurutmu? Dan kepada Amang dan Inang, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita, apakah kita sudah benar jawaban kita? Siapa Allah itu di dalam hidup dan kehidupan? Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Ini sangat perlu, jawaban harus kita berikan.
Siapa Tuhan itu menurutmu? Siapa Tuhan itu? Dan apa yang diperbuat Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari? Apa yang diperbuat Tuhan di dalam hidup dan kehidupan? Ada banyak orang yang selalu mengeluh. Ada banyak orang yang selalu menuduh Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak bekerja. Tuhan itu tidak berkarya. Tuhan itu tidak hadir ketika saya berduka, ketika saya berkabung, ketika saya sedang sakit, ketika saya sedang membutuhkannya, ketika bisnis saya hancur, ketika pekerjaan saya terbengkalai, dan lain sebagainya. Seolah-olah Tuhan tidak hadir, seolah-olah Tuhan tidak bekerja, seolah-olah Tuhan tidak membuat sesuatu dalam hidup dan kehidupan. Ketika kita menderita, ketika kita mengeluh, ketika kita sedang ketakutan, ketika kita sedang dilanda COVID-19 dari tahun 2020, 2021, seolah-olah Tuhan tidak ada di sana, seolah-olah Tuhan tidak hadir bagi mereka yang sudah bergabung, yang mereka kasihi pergi meninggalkan mereka oleh karena virus COVID-19. Lalu mereka mengatakan Tuhan tidak adil. Tapi saya yakin dan percaya bagi jemaat Tuhan, dari remaja sampai orang tua, jemaat HKBP yang kita kasihi ini, Tuhan ada dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tak jarang juga kita mendengar perkataan Allah tidak bekerja, Allah tidak ada ketika ada kekurangan dalam hidup kita. Allah tidak ada, Allah tidak hadir, Allah tinggal diam, Allah pilih kasih. Lalu apa jawabanmu? Ketika saudara sedang bergumul, atau pernah bergumul, atau pernah merindukan sesuatu, tapi kerinduanmu tidak terkabulkan. Ketika keluarga yang sudah menikah bertahun-tahun, berdoa dan berdoa, memohon berkat baik melalui gula-gulanya, tapi belum dikaruniakan anak. Lalu apa jawabanmu? Ketika ada dari seorang naposo mungkin bekerja, mencari pekerjaan lebih baik, tapi belum kunjung didapatkannya. Atau ada dari naposo pun yang mencari jodoh, tapi belum kunjung ditemukannya jodoh yang sesuai dengannya. Lalu apa yang kamu katakan tentang kehadiran Tuhan? Ini perlu, dan ini menjadi perenungan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, banyak juga orang yang menganggap remeh, padahal Tuhan selalu bekerja, padahal Tuhan selalu hadir, padahal Tuhan selalu datang, padahal Tuhan sudah membuka tangannya, memberkati hidup dan kehidupan umatnya setiap saat. Keluarganya sehat, aman, pernikahannya berjalan dengan baik, anak-anaknya baik, sehat, tapi mereka seolah-olah tidak mengingat atau seolah-olah mengabaikan bahwa Tuhanlah sebenarnya yang membuatnya. Ada banyak orang yang melupakannya sehingga mereka tidak bersyukur dan tidak bersyukur. Begitu banyak berkah yang dicurahkan Tuhan kepada kita, kepada setiap keluarga, kepada setiap umat Kristen, kepada semua jemaat HKBP, kepada khususnya jemaat HKBP Persada ini. Tuhan mencurahkan berkat, tapi terkadang kita lupa menghitung berkat Tuhan. Tapi terkadang kita lupa mengucap syukur, bernyanyi kepada Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan yang memberkatiku, yang melindungiku, yang menghantarku sampai pada tahun 2022 ini. Mungkin di tempat kita, di daerah kita ini pengaruh COVID belum terlalu apa mengenalnya. Kalau kita mengingat bulan 7, bulan 8, mulai dari bulan 6, kami di Bekasi hampir setiap hari menguburkan saudara-saudara kita yang meninggal akibat COVID. Setiap hari, kadang 2-1 hari. Dan jumlah jemaat kita yang terserang COVID pada waktu itu sekitar 400 orang. Begitu luar biasa, begitu mencekam. Tapi hari ini, di sini, tahun 2022 ini, kita diizinkan Tuhan melewati badai COVID tersebut. Kita diizinkan Tuhan melewati bahaya yang sangat mencekam tersebut. Bukankah mulut kita, bukankah hidup kita harus semangat mengucapkan syukur kepada Tuhan, mengungkapkan haleluya, puji Tuhan, Engkau berkarya, Engkau bersabda, Engkau melawat umatmu, Engkau melepaskan kami dari segala
dari segala ketakutan dan kecemasan dan bahaya yang mencekam ini. Haleluya, mengenal. Banyak orang memang melupakan jasa Tuhan, berkat Tuhan. Seolah-olah apa yang saya alami di dalam hidupku, keberhasilanku sendiri, kekuatanku sendiri, pikiranku sendiri yang bekerja. Seolah-olah orang lain tidak pernah menolongku. Tuhan tidak pernah menolongku. Hanya aku, kekuatanku lah, kepintaranku lah, kerajinanku lah, haringgasokku do, naboi mapahene asal patu pahau solono. Ketika itu sudah terjadi, sesungguhnya kita belum mengenal Tuhan. Kita belum mengerti apa yang diperbuat Tuhan, bagaimana kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan, kenallah Tuhan jauh lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Mendekatlah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, lihat dan nikmatilah semua berkat-berkatnya. Lihat dan nikmatilah semua anugerahnya. Waktu perayaan Natal di gereja kita Rawalumbu, panitia membuat suatu aksi sosial, mengunjungi orang-orang yang bergumul, orang-orang yang sakit. Ada satu keluarga yang kita layani, mereka sangat rindu bahwa putri yang mereka kasihi 1 tahun sudah pergi meninggalkan mereka tanpa ada kabar. Lalu jemaat ini sangat sedih, bergumul, berduka, menginginkan hanya berita saja dari anaknya. Lalu mereka menyampaikan, tolong Abang Pendeta, saya sudah mulai ragu tentang kehadiran Tuhan dalam hidup dan kehidupanku. Aku merindukan suaranya. Aku merindukan suaranya. Kalaupun dia tidak mau hadir, tapi dia memberikan berita. Lalu saya bertanya, apakah yang sudah Abang perbuat? Lalu Abang itu menjawab, aku sudah berdoa. Lalu saya bertanya lagi, bagaimana cara Abang berdoa? Orang yang berdoa tidak pernah meragukan Tuhan. Orang yang berdoa tidak akan menggugat Allahnya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, dan saya tidak pernah meragukannya. Soal dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan, diberikan seinstan mungkin, saya itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Tapi urusan kita, bagaimana kita menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Apakah Amang percaya kepada Tuhan? Jika Amang percaya kepada Tuhan, ubah cara berdoa. Ketika kita berdoa, tugas kita hanya menyampaikan kepada Allah dan kita percaya kepadanya. Selebihnya adalah tugas Allah. Lalu dia meneteskan air mata. Semua, bahkan kami semuanya mengeluarkan air mata, menangis. Lalu saya mengatakan, air mata ini dihitung oleh Tuhan. Air mata yang Amang ini yang kita teteskan di rumah ini dihitung oleh Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan bekerja. Yakin dan percaya. 1 hari kemudian datang WA dari Amang itu. Amang, puji Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Tadi malam putri kita sudah datang ke rumah. Kami sangat bersuka cita dan bersyukur. Dan saya balas WA-nya, nikmatilah kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita datang kepada Allah, ketika kita bergumul bersama dengan Tuhan, ketika kita dihantar atau diizinkan oleh Tuhan melewati semuanya, bukan berarti Tuhan tidak hadir di sana. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk bergumul melewati pergumulan penderitaan, kesulitan, tantangan dan hambatan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sesungguhnya sudah memberikan jawabannya. Tuhan sesungguhnya sudah memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan sesungguhnya sudah hadir, menolong, menyediakan pertolongan tepat pada waktunya untuk membuat kita tersenyum. Haleluya. Ya, kalau saya mengatakan haleluya, dijawablah menanya adik-adik kami dengan puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di awal tahun 2022 ini. Apa harapanmu selama tahun 2022 ini?
Apa yang saudara rindukan terjadi dalam kehidupanmu di tahun 2022 ini? Apa pencapaianmu di tahun 2022 ini? Jangan sekali-sekali melupakan Tuhan. Amin. Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sungguh mengasihi kita. Itulah yang disaksikan oleh pemazmur hari ini. Kalau ada banyak orang cemburu kepada orang-orang yang jahat, kalau ada banyak orang percaya cemburu melihat keadaan orang-orang yang jahat, mereka orang jahat, mereka berdosa, mereka melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, mengapa hidupnya aman-aman saja? Mengapa hidupnya seolah-olah tidak ada pergumulan? Kalau kita baca dari Mazmur 36 ayat 1 sampai 5 ini, orang-orang jahat seolah-olah hebat, tidak terkalahkan, seolah-olah mereka memiliki dunia ini. Apakah kita cemburu kepada mereka? Apakah kita harus meninggalkan Tuhan atau menuduh Tuhan, mengatakan bahwa mengapa Tuhan memberikan berkat kepada mereka, sementara aku yang hidup dengan firman-Nya, sementara aku yang rajin beribadah, sementara aku yang rajin berdoa, sementara aku yang selalu dekat dengan Tuhan, hidupku pas-pasan aja, nggak ada peningkatan. Ada banyak orang yang selalu iri kepada orang jahat. Bapak ibu saudara, hai jemaat Tuhan, mengapa kita iri kepada orang jahat? Kalaupun mereka menikmati kehidupan mereka dari kejahatan mereka, hasil keringat dari kejahatan yang mereka lakukan, itu kan untuk kebinasaan mereka. Mereka tidak akan bertahan, mereka seperti sekam yang diterbangkan oleh angin, dan sebentar lagi tidak nampak lagi. Mereka diizinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Bukan berarti Tuhan bukan berarti Tuhan menyetujui perbuatan-perbuatan mereka, tapi Tuhan menunggu waktunya supaya mereka dibinasakan. Oleh sebab itu pemazmur mengatakan bahwa setiap orang yang percaya harus mengenal Tuhan jauh lebih dalam lagi. Bahwa Tuhan kita begitu setia, bahwa Tuhan kita Dia adalah Allah dengan kebaikan yang tiada berkesudahan. Bapak ibu saudara, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah terukur. Kalau kasih orang tua kepada anaknya mungkin masih bisa terukur, masih ada batasan kesabarannya. Tapi lihat Allah, sebanyak apapun dosa-dosa yang kita lakukan, Tuhan selalu menunggu. Tuhan selalu mengatakan, bertobatlah, aku menunggu engkau kembali, aku menunggu engkau datang kepadaku. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Tuhan begitu hebat dalam hidup dan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mempersiapkan kita menjadi umat yang tangguh, menjadi umat yang baik, menjadi generasi muda HKBP yang luar biasa. Para remaja, para naposo bulung yang boleh hadir dalam ibadah ini, Tuhan menunggu saudara menjadi naposo bulung yang beriman, yang berilmu, yang berbuat. Amin. Tuhan menunggu saudara. Para semua jemaat Tuhan HKBP Persada ini, Tuhan menunggu kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenallah bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, bahwa Dia adalah Allah yang kebaikannya tidak berkesudahan. Tahun demi tahun boleh berganti, hari-hari kita boleh berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti penyertaan Tuhan kepada kita dari hari ke hari, Tuhan selalu memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berhenti. Sekalipun pintu hati manusia boleh tertutup terhadap kasih setia Tuhan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah tertutup bagi setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan melakukan berbagai cara, bahkan yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Kehadiran kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba, ada banyak manusia yang tidak percaya akan kedatangan Tuhan. Bagaimana Allah menjadi manusia? Bagaimana Allah lahir di kandang domba? Itu sesuatu hal yang mustahil menurut pikiran manusia. Tetapi Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, semua dapat diperbuat Allah. Oleh karena begitu besar, oleh karena begitu panjang, oleh karena tidak berkesudahan, kebaikan-kebaikan daripada Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalaupun ada banyak hal-hal yang buruk di dalam kehidupan ini,
mencoba menggoncang hidup dan kehidupan kita, mengancam kita, bencana-bencana yang luar biasa, tetaplah fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik. Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Percayakah amin? Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah dengan kebenaran yang tidak dapat disangka oleh siapapun. Kalaupun manusia ini mengatakan, bagaimana Allah datang ke dunia, bagaimana Allah menjadikan dan lain sebagainya. Apapun gugatan manusia terhadap Allah, itu adalah hanya omong kosong. Manusia tidak akan pernah mampu menggugat Allah. Allah memiliki hikmat yang luar biasa. Kebenaran Allah tidak dapat disangkal dunia ini. Sehebat apapun pengetahuan atau sehebat apapun pengetahuan pemikiran manusia mencoba mengukur bahkan hari Tuhan itu, Allah selalu mengatakan bahwa pikiranmu itu adalah pikiran yang bodoh. Mari kita lihat sejarah mengenai ketika manusia mencoba, atau para pendeta atau para kaum rohani mencoba menentukan hari Tuhan, kedatangan Tuhan atau hari kiamat. Sudah beberapa kali ditentukan, tapi hari kiamat itu tak kunjung datang. Allah mau mengatakan, bukan pikiranmu. Engkau adalah ciptaanku. Engkau adalah ciptaanku, bukan pikiranmu. Engkau adalah umat yang rapuh. Engkau adalah debu. Engkau akan kembali ke debu. Engkau tidak boleh mengatur aku. Kata Allah, Dia adalah Allah dengan kebenaran yang tidak dapat disangka oleh apapun. Setia Tuhan itu sampai ke awan, jauh melebihi awan. Setia Tuhan itu seluas-luasnya. Setia Tuhan itu selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya. Tidak ada yang pernah dapat kita, alat ukur apapun tidak akan pernah dapat mengukur kasih setia Tuhan. Dan oleh karena kasih setianya lah kita diizinkan boleh beribadah hari ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Allah dengan keadilan dan kebenaran yang tak terbantahkan. Keadilan Tuhan seperti gunung-gunung Allah, tidak tergoyahkan, teguh, menjulang dan nyata di hadapan seluruh dunia. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Allah dengan hikmat dan rancangannya tidak terselami. Tidak terselami. Dan kalau kita membaca Konfesi Pengakuan Iman HKBP, di sana dijelaskan bahwa kita mengaku Allah adalah penuh kasih setia, Allah Sang Pencipta, Allah tetap memelihara kita, Allah tetap hadir, omnipresent dimanapun kita berada, dan dalam situasi apapun yang kita hadapi, Allah selalu hadir. Allah hadir ketika saudara bergumul. Amin. Allah hadir ketika saudara memiliki masalah-masalah. Allah hadir ketika saudara mengalami sakit penyakit. Allah hadir ketika saudara bergabung. Allah selalu hadir memberikan pemulihan, memberikan sukacita, melawat kita masing-masing. Itu yang boleh kita lihat dari khotbah hari ini. Mari kita membuka buku nyanyian kita 663.
tahu siapa itu Yesus, apa yang diperbuat Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Mari bersaksi aman inam membagikan berkat Tuhan bagi setiap orang. Pengenalan kita tentang Allah, apa yang diperbuat Allah. Mari kita bersaksi, mari kita berbagi kepada setiap orang. Mari kita mengajak saudara-saudara kita, anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, untuk melihat, menikmati karya kebesaran Tuhan. Saya, saudara, kita semua dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk bersaksi, mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Saya yakin dan percaya saudara akan diberkati Tuhan menjalani tahun 2022 ini. Mari berjalan bersamanya, mari menyerahkan hidup dan kehidupan kita ke dalam tangan kasih-Nya. Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang selalu hadir, Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajak kami untuk mengenal kasih setia-Mu, untuk menikmati rahmat-Mu, anugerah-Mu, untuk yakin dan percaya dalam setiap hidup dan kehidupan kami bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara perjalanan hidup kami di tengah dunia ini, bahwa Engkau adalah Allah yang pedulikan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Maka respon kami hari ini, kami mengenal-Mu dengan baik, karena tanpa kasih karunia-Mu kami tidak akan dapat melewati tahun 2021, tahun yang penuh kegelapan, tahun yang penuh penderitaan, tahun yang penuh air mata, tahun yang penuh kecemasan dan ketegangan. Sampai hari ini dan di sini Engkau melawat kami, Engkau melepaskan, menyelamatkan kami, Engkau mengizinkan kami menjalani tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setia. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah dan pertolongan-Mu yang boleh terjadi dalam setiap keluarga, secara khusus buat HKBP Persada ini. Engkau mencurahkan berkat-berkat kesehatan dan ragam sukacita dalam hidup dan kehidupan mereka. Jadilah mereka Tuhan menjadi jemaat yang luar biasa, menjadi jemaat yang misioner, menjadi jemaat yang boleh Tuhan pakai mengembangkan kerajaan-Mu melalui HKBP di daerah ini. Jadilah mereka Tuhan mengenal dan memperkenalkan kebaikan-kebaikan Tuhan dimanapun mereka berada, dari anak-anak sampai orang tua. Berkatilah mereka menjadi jemaat yang penuh kesaksian, mulut mereka, hati mereka penuh dengan puji-pujian dan ucapan syukur kepada-Mu. Bapa Surgawi, pada hari ini kami mendoakan jemaat yang sedang sakit, Amang Salamat Lumban Korban, yang dirawat di rumah sakit Bakti Pusat. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Engkau adalah Yesus kami, Sang Penyembuh, Sang Mahakabir, dokter dari segala dokter. Kami berdoa buat Amang Salamat Lumban Korban. Selamatkan dia Tuhan, sembuhkan dia Bapa. Berkati obat, makanan dan minuman, peralatan medis, diagnosa medis, tenaga medis, para dokter dan rumah sakit tempat dia dirawat, sehingga hamba-Mu ini, umat-Mu ini mengalami kesaksian atas lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyembuhan dari Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu HKBP Persada ini. Berkati mereka Tuhan, berkati iman percaya mereka, pengharapan mereka, kasih mereka. Ikat mereka Tuhan dalam kesehatian, kesetiaan untuk bersaksi dan melayani Tuhan dalam hidup dan kehidupannya dan dalam persekutuan sebagai warga HKBP Persada ini. Dan kepada setiap para hamba-Mu
amang inang sintua dan calon sintua yang oleh Tuhan izinkan untuk melayani di gereja ini. Tambahkan berkat-berkat yang melimpah kepada mereka, hikmat kepada mereka, supaya mereka semangat membangun tubuhmu, yaitu gereja, yaitu HKBP Persada ini. Jadilah mereka terberkati, jadilah mereka menjadi pelayan-pelayan yang semangat untuk melayani Tuhan dalam hidup dan perjalanan gerejamu ke depan. Apapun tantangan yang mereka hadapi Tuhan, kami tahu, kami yakin, kami percaya Engkau adalah Allah yang kaya, Engkau adalah Allah yang dahsyat. Bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan, apapun pergumulan gereja ini, apapun yang mereka rindukan, mari Tuhan tolong mereka. Tuhan bantu mereka untuk menyelesaikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau sungguh sangat kaya. Kami tidak pernah ragu, kami tidak pernah takut akan perjalanan pelayanan kami ke depan, sebab Engkau telah berjalan di depan kami. Engkau menjamin keselamatan kami, Engkau menjamin perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga hamba-Mu pimpinan jemaat ini dan pendeta resort kami, pendeta Nixon Simanguson. Jadikan mereka menjadi para pemimpin yang hebat, para pemimpin yang luar biasa melayani, sebab mereka menerima roh hikmat daripada-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau akan melindungi kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dengan membawa firman dan membawa berkat dari-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Jadilah kami semangat, hati kami berbunga-bunga, hati kami semangat untuk melayani Tuhan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari tahun ke tahun. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.